buat cewek-cewek lo latih kayak begitu. Nah, serah lo cewek-cewek, serah lo. Mati Iya. Kenapa lo jadi banyak tatonya cuy? Karena pertama gue suka tato sebenarnya dari lama. Gue mau tato karena gue suka dengan, ya pasti orang bilang sama seni, gue suka. Tapi gue lagi bikin karakter di hidup gue. Jadi istilahnya gue bikin rambut panjang kan butuh karakter kan. Waktu dulu masih kayak gitu-gitu kan butuh karakter. Akhirnya gue ngerasa kayaknya gue butuh tato deh. Nah, akhirnya kita bikin aja. Tapi emang muka lo komersil banget sih. Ya amin ya Tuhan. Lo gak ada penyakit ya? Penyakit apa? Nggak, maksud gue kayak kalau gua nih umur segini udah mulai berasa nih yang namanya penyakit orang tua gitu ya cuy. Kaki lah kadang suka sakit, kebanyakan makan ini, minum kopi udah nggak boleh. Nah, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya udah, jadi gua bayar 1,6 kalau gitu. Nah ya, terserah lo men. Tapi lu bisa nggak ngerapin gua dengan treatment lu, misalkan lu kasih tahu makannya begini. Nah, gini. Pokoknya istilahnya, ini gue tuh bukan ahli nutrisi, itu lo harus tahu juga. Coach itu bukan ahli nutrisi, coach itu adalah pengarah. Kayak contoh bawang, yang ahli nutrisi tahu tentang dalam-dalamnya bawang. Gue cuma tahu lapisan. Gue tahu gimana caranya supaya lo makan yang baik dan benar. Contohnya kurangin kalori gitu-gitu. Kalau untuk gue harus mendalamin itu, gue akan coba sebisanya. Karena itu bukan tugas coach sebenarnya, karena lo teman gue aja. Jadi istilahnya nanti gue akan jelasin gimana cara makan lo yang bagaimana, tapi gue akan lebih maintenance ke program latihan lo. Waktu lo, contohnya setelah lo masuk, gue akan bikin program latihan untuk semua orang. Kan gue ada buku yang selalu gue tulis buat program setiap orang. Tujuan lo apa? Setiap member di sini. Setiap member. Jadi setiap member gue assessment dulu namanya. Setiap coach kan ada assessment. Lo analisa dulu. Ya, lo masalah di lutut atau enggak, lo punya masalah apa, lo punya apa. Gue bikin, terus akhirnya contoh nih, gue tulis tujuan lo turunin berat badan, lo punya masalah lemak di bagian itu, dada, nah gitu-gitu. Tapi gue nggak akan fokus ke dada, oke? So gue akan bikin gimana caranya turunin masa lemaknya dengan entah dari kardio, dari dari cara makan lo, seperti yang makanan pokoknya senormalnya aja, seperti itu lo brother. Abang itu nggak sekeker lu, maksudnya. Itu masih berisi, tapi lemaknya nggak segember gue. Kok bisa gitu? Itu namanya kita latihan otot, men. Makanya gue bilang gue sangat menyarankan lo harus latihan muscle-nya. Naikin muscle. Semakin lo latihan muscle, semakin badan lo beradaptasi, nanti pasti akan turun. Dia lebih besar dari yang sekarang, men. Percayalah. Maksudnya? Dulu dia lebih besar dan lebih. Dulu dia lebih besar dari sekarang. Wok, dulu ukuran berapa ini, Wok? Berat badan lo? Sekarang 78. Dari 87. Anjir. Iya. Sekarang 78, Bang. Kok gedean dia kayak gedean gua, kayak gua 87 sekarang. Segini. Nah itu makanya strength training. Wajib strength training. Jadi kalau misalnya itu lo lihat Wokir lebih bermuscle. Dia lagi program turun lebih turun. Tapi setiap orang butuh latihan strength training. Makanya gua nggak saranin lo untuk main futsal. Waktu lo futsal, lo akan turun, lemak lo akan kekikis, ya, lo akan ngerasa kurang, gue berat badan gue turun kok dari lari. Yes, gue sempat ngerasa gitu. Nah, nih, gue kasih. Tapi nggak ada perubahan, ya, cuma berasa timbangan gue turun. Yes. Tapi bentuk nggak berubah. Nah, gue kasih lo pemahaman sedikit. Ada satu orang pernah dia lari, dia lari setengah jam dalam 1 minggu, dia turun 0,5. Seminggu? Ya, seminggu. 0,5 itu, lo tau 0,5 segimana? Segini. 0,5, sekitar segini nih. Dia berpikir untuk minggu depannya dia akan lari lagi, setengah jam lagi supaya dia turun lagi 0,5. Karena dia berpikir, wih gue udah berhasil nih. Kayaknya minggu depan gue harus lari lagi supaya gue makin semangat. Ternyata pada saat dia lari, ternyata dia nggak turun. Okay. Pada saat minggu kedua dia lari yang sama setengah jam, ternyata nggak turun. Kenapa? Dia bilang, gue stuck, ternyata gue nggak bisa turun lagi. Akhirnya menyerah. Kenapa seperti itu? Karena yang hari pertama, tubuh itu lagi beradaptasi. Pada saat 1 minggu dia bisa turun 0,5, akhirnya tubuh merasa, wah ini udah bagus nih. Tapi pada saat yang minggu ke depannya, tubuh itu beradaptasi dengan yang lama. Kalau lari setengah jam, dia akan melakukan hal yang sama. Akhirnya yang 0,5, dia kan makin lama kan makin kuat tuh. 0,5 berarti dia ketahanannya udah setengah jam tuh.
Oh, katakan harusnya setengah dinambah jam. dong gitu. Yes. Akhirnya dia berpikir untuk minggu depannya dia tambah setengah jam, ternyata nggak salah. Harusnya sejam. Yes, makanya orang-orang itu butuh pengetahuan tentang masalah olahraga. Oh, berarti abis itu harusnya 1,5 jam. Iya. Karena badan lo udah beradaptasi. Iya. Oh, ini udah dibakar nih, segini mah udah aman nih gitu. iya. Badan lo udah tahu nih. Ya, makanya kalau misalnya lo lari, kalau gue sarankan kalau lo mau turun berat badan dengan baik, dengan semuanya bagus, gue sarankan strength training. Strength training itu kan pas istilahnya push up bla bla bla, itu kita bisa naikin volume latihan dari intensitas atau enggak naikin berat beban. Jadi semakin contoh nih, lo bisa naik angkat 5 kilo, otomatis kita punya 10 kilo. Nah, dan lo apalagi lo punya coach, lo akan selalu di maintain terus supaya namanya progressive overload. Kalau masalah waktu bisa nggak? Gue punya 5 kilo doang nih, nggak Ya. punya 10 kilo. Bisa main di repetisi. Jadi gue biasanya setengah jam, nextnya gue sejam. Lebih gue bukan saranin setengah jam, 1 jamnya, karena belum tentu olahraga lo benar dan Oke. lebih ke arah contoh lo ngangkat 5 kilo. Gue sarankan contoh lo ngangkat 12 repetisi. Repetisi Untuk itu apa sih? repetisi itu pengulangan. Oke. Kayak 1, Oh, iya. 2. Nah, gue sarankan untuk naikin repetisinya. Oh iya iya. Ya 12 naikin ke 15. Itu. Kayak gitu. Kalau lo bilang aturan waktu kan bisa aja lo kemarin moodnya bagus, sekarang moodnya jelek. Oh. Padahal latihan 1 jam. Belum tentu. Jadi sebenarnya kalau di rumah itu gue mau nurunin yang tadi gue mau itu di rumah pun bisa. Bisa dong. Bisa banget. Cuman push up doang pun misalkan. Bisa. Karena itu latih otot. Asalkan makan dijaga. Makan dijaga dan lo konsisten untuk latihan. Dan kalau gue push up doang pun perut ngaruh nggak? Pasti. Lo mau jumping jacks pun itu ngaruh di perut. Gue pengen pingsan bro. Nah, Itu. itu makanya itu ada namanya overtrain, ada namanya batas limit orang. Kadang-kadang biasanya kalau orang nggak mengerti kayak gue dulu, gue akan paksa lo sekuat-kuatnya. Karena gue merasa bahwa gue kuat, lo harus kuat. Tapi gue nggak bikin program. Kalau gue bikin program berarti gue akan atur lo limit lo sampai mana. Nanti minggu depan kita pakai limit ini dan kita akan tambahin. Apalagi coachnya mengerti. Oh berarti dia menyadari juga bahwa dulu dia salah. Iya, gue dulu bilang ke Banteng, gue bilang latihan harus setiap hari. Kan gue bilang dulu kayak gitu. Iya. Kalau mau kuat harus latihan setiap hari, jangan. Itu gue bilang. Ini salah. Itu salah besar. Jadi harusnya nggak setiap hari. Latihan iya untuk pemula itu sekitar 2 sampai 3 hari, 4 hari loh. Maksudnya 2 sampai 4 hari? Seminggu. Dalam seminggu 2, 3, 4 kali. Tapi latih otot yang berbeda-beda. Bukan hari ini latih kaki, bukan kaki-kaki besok latih kaki terus. lagi. No, itu salah. Karena otot itu butuh recovery 2 hari. Coba lu mau nggak ngasih satu tips yang paling simpel buat di rumah, misalkan 4 kali itu hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Yang di tapi rumah gratis sih, tapi gimana dong? ya nggak apa-apa. Itu harus di-share. Pokoknya kalau misalnya contoh gue saranin, contoh lo latihan di rumah, lo punya alat apa dulu contohnya? Lo punya dumbbell? Misal nggak punya alat apa-apa. Gue nggak punya apa-apa, berarti istilahnya lo bisa latihan. Gue cuma bisa menggunakan berat badan gue doang nih. Gitu. Berarti itu bisa ada, lo bikin aja workout yang simple, yang bisa lo bisa lihat di YouTube, bisa apa? Pertama lo bisa kerjain push up, lo bisa kerjain squat, lo bisa lakuin sit up, apa satu lagi, lo bisa latihan cardio, mau jumping jack atau apa. Contoh push up. Yang pertama, hari pertama harus dilakukan apa? Jumping jack dulu atau? Bisa macam-macam. Contoh simpel. Contoh hari ini Izam lo mau lakuin hari ini, latihan hari ini. Berarti kalau misalnya gini, lo bisa lakuin hari ini push up. Contoh lo bisa kuatnya sekitar 10 gitu. Oke. Lo bisa 10. Nggak masalah tuh, cuma 10 doang gitu nggak masalah. Kalau tujuan lo cuma sekali nggak ada salah. Oke. Tapi kalau misalnya contohnya lo mau maintenance, berarti lo turunin 5 repetisi tapi kali 3. 1, itu berarti udah ketemu 1 tuh untuk hari ini. Terus untuk turunin massa lemak lo bisa jumping jack dan mountain climber. Oke. Itu 1 hari tuh. Berarti ada push up, Ada 2 treatment. ada 2 tuh. Ada cardio sama latihan upper chest. Untuk chest itu berarti push up tuh ada dada, ada tricep. Besoknya gue udah latihan itu, kan gue bilang tadi harus masuk recovery 2 hari kan. Untuk uppernya, chestnya. Berarti besok gue harus latihan kaki. Oh. Latihan kaki berarti Yang ininya lagi recovery. recovery 2 hari tuh. Oke. Nah, jadi besoknya lo latihan squat. Squat lo bisa kombinasi dengan cardio juga nggak ada masalah. Berarti contoh bertemu balik lagi jumping jack nggak ada masalah.
Itu nggak ada recovery-nya berarti? Sebenarnya ini kan bicara tentang pacu jantung. Oh, kalau kardio itu pacu jantung. Ya, Oke. jadi lo endurance lo bertambah. Sekarang Oke. gue bicara tentang muscle. Oke. Jadi kalau lo sekarang lo bisa latih sama lo latih kaki. Berarti lo bisa latihan kaki, ada squat, ada lunges, ada banyak hal tuh. Lo bisa searching di YouTube, lakuin seperti itu. Terus Terus akhirnya setelah itu lo bisa kardio lagi 2 hari. Yang ketiga, kayaknya gue mau fokus di perut. Oke. Gak ada masalah. Lo mau fokus di lo mau fokus di perut plus lo mau latihan push up, gak ada masalah. Karena udah recovery. Yes. Ya, lo bisa latihan perut, mau sit up, mau calf raise atau apapun, lo bisa push up lagi. Itu lo lakuin lagi. Terus lo mau tutup lagi dengan perut dan kardio, nggak ada masalah. Kayak gitu. Yang otot-otot kecil tuh kayak bicep, perut, itu bisa latih per 1 hari. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang otot-otot gede kayak kaki, back, itu nggak boleh. Itu artinya harus 2 hari sekali. Supaya masa recovery itu. Supaya lo kalau recovery, lo pasti akan ototnya membesar. Kalau latihan plus kardio, lo akan berat badan pasti turun. Seperti itu. Berarti sebenarnya gue di rumah pun juga bisa ya? Bisa. Yang membedakannya di sini dan di rumah adalah di sini ada yang jagain, yang trainer, ada yang trainernya, ya, gitu. ada kipernya lah, Pasti, gitu. pasti, Ada kipernya, ada yang mengarahkan Pasti. untuk masalah di inilah maksudnya. Begitu lo datang, oh badan lo masih begini, berarti hari ini yang ini, gitu. Hari ini yang ini. Kalau yang itu kan masih apa ya? Independen. Masih ngacak dan gitu. ngacak. Berarti gitu ya. Tapi bisa berarti ya? Bisa banget. Lah kan gue bisa naik berat badan gara-gara push up di rumah. Gue naik berat badan tuh gara-gara push up. Gue denger dari Deddy Corbuzier tuh. Dia bilang kalau mau naikin berat badan bisa dari push up. Gue bisa. Gue naikin. Abang mau pakai sini? Oh, silakan bang. Lanjut aja bang. Jadi abang ini adalah yang keringetan lu anjir. Iya. Gak apa-apa. Bang ini juga coach Owner juga. Owner juga. Iya, ini owner gitu. juga ini bareng sama gua. Oh. Itu ini namanya Woki. Gitu. Oh, namanya Woki. Iya, Woki. Gue pikir bewok. Bewok juga. Jadi panggil bewok. Jadi panggil Enggak bang, bercanda bang. Gue sekali buka mati lampu sama dia. Enggak bang, bercanda bang. Jadi konten gue kali ini dong konten yang paling bermakna nih. Beneran. Lo melakukan itu di rumah awal-awalnya? Gue bikin di rumah. Gue bikin di rumah dulu. Gue latihan di rumah, setelah itu baru gue belajar. Lo treatment bini lo juga gak sih? Gue lagi jalanin dia untuk supaya dia program. Pastilah. Kaki itu berarti cuma squat? Squat, lunges, mau apa lagi? Doggy style juga kaki kan tuh? Iya juga, pasti jelas. Itu lebih ke core bro. Iya kan? Doggy style juga kaki, perut juga kan maju mundur perut juga itu. Core toh, Iya kan? Kadang kalau kita di atas kita kan begini kan? Itu nahan berat badan kita. Itu push up juga kan? Let's go! Ya. Iya kan? Iya, benar. Bisa juga kan? Lu nggak salah, lu benar kok. Itu Mustaqim. abang-abang itu di situ lagi angkat-angkat begituan. Gunanya apa? Ini untuk latihan strength. Jadi untuk latih kaki, ini untuk koordinasi juga bisa. Terus memang buat bahu. Nah, kayak gitu. Gue ntar mau cobain dong lo training gue sedikit yang tadi lo bahas untuk di rumah. Boleh banget. Mudah-mudahan besok masih bisa megang anduk. Enggak lah, enggak selebay itu loh bro. Kita coba ya. Boleh banget. Boleh nih. Boleh. Ya udah. Gue perkenalan. Kita cobain buat belajar di rumah. Lo pada yang punya masalah dengan keuangan? Bukan apa? Berat badan gitu. Oh, kan. masalah berat badan. Kan itu keuangan juga cuy. Betul. Jadi lo bisa diet. Ya. Lebih ngirit makan siang lo. Ya. Yang tadinya makan 1 di warteg jadi setengah. Tapi kasihan orang yang kurus. Dia mau diet apa? Mau apa aja yang mau didietin gitu loh. Gila, Kita coba ya. Kita coba. Tapi lo jangan siksa gua terlalu hebring. Oke. So, pokoknya ini yang lo bilang itu semua dari kardio aja berarti kita latihannya. Iya bisa. Nggak ada pokoknya gini. Kita bikin mau latihan langsung nih semuanya. Buat teman-teman di rumah biar dia tahu bagaimana sehari yang lo bilang tadi seminggu 4 kali itu apa aja Bu?
Oke, berarti kita yang buat pemanasan dulu. Nah, pemanasan. Jadi pemanasan itu sebenarnya kalau misalnya lo latihan pemanasannya begini itu salah. Ini tuh salah. Ya, itu namanya stretching. Bukan Bukan manasin badan. bukan pemanasan. Stretching itu fungsinya di pertengahan untuk regangin otot, untuk panjangin lagi ototnya. Gue setiap mau bola itu begini. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Pokoknya fungsi pemanasan adalah untuk naikin heart rate. Oke. Naikin heart rate supaya lo nggak cedera, lo punya aliran darah jalan terus kayak gitu. Jadi yang pertama adalah lo harus naikin yang pokoknya pemanasan yang gerakan yang movement. Apa tuh? Movement. Oke, sekarang kita buka tutup. Nah, gitu. Daripada lo stay satu kayak gini, mending lo open buka. Jadi otot kerja terus tuh. Memanjang, memendek kayak gitu. Ini yang kalau begini otot bagaimana? Ini buat shoulder bisa, ini ya shoulder bisa, buat di elbow juga bisa. Ini kan lo gerakin terus nih. Ya sekarang up and down. Nah, dua-duanya. Nah, terus, Bau? ya, enggak lah ini. Yang gitu terus. Nah, terus sekarang tangan lo kayak gini, Berubah bro, dia bro langsung. Ayo, private dancer ini bro, gila lo. Oke, terus terpinggang, taruh tangan sini, putar. Nah, lihat. Pada saat lo ke depan, bukan hanya ke depan, lo harus ke belakang juga jauh. Jadi kenyanya di hamstring juga. Oke, depan, ke belakang jauh. Ya, jadi hamstring lo kena juga. Ini biasa dilakukan kalau jam-jam 12 malam gitu di daerah-daerah yang dingin-dingin di Ampong kasur. And switch, balik arah. Ini kan. Ya, Iya. Aduh, kayak gitu ya? Iya. Berarti tangan di sini. Biasanya tangan di sini nih. Ayo, begini, enggak di sini. Gitu. Oke, sekarang taruh tangan di sini. Taruh tangan di sini. Kaki tutup dikit lagi. Nah, sekarang duduk. Berdiri aja kaki. Bisa cuy. Kok nggak bisa selamat itu? Biasa. Ya udah semaksimal. Nah, gini. Masya Allah. Terus berdiri. Bikin 5 kali. Ayo. 5 kali. 2. Lagi. 3. Lagi. Ada yang sebesar lebih besar Lebih dari besar gua. dari lu ada. Yang bisa kayak begini. Ada. Ini gua ada masalah di jantung nggak sih? Gua ada masalah di jantung. Oh, sudah ada. Begini Ki. Macan di jantung kan. Putar kakinya. Oke, balik arah. Nah, sekarang kalau contoh pemanasan. Nah, ini kalau misalnya contoh pemanasan, pasti lo capek nih, itu heart rate. Jadi ini yang bikin aliran darah supaya lo nggak gitu kan. Contoh kalau lo mau golf nih, berarti kan mainnya di bahu. Lah, lo panasin daerah bahu. Pinggang situ. Nah, iya, golf. Nah, pinggang lo puter, depan belakang, side, kayak gitu-gitu. Lo wajib kayak gitu, jangan statis. Statis. Nah, oke. Sekarang kita latihan kaki aja berarti. Jadi kenapa harus kaki untuk turunin berat badan? Karena otot kaki. Ya men, hati-hati. Jadi kalau otot kaki itu yang otot besar. Besar ada kaki, ada back. Saya kita latihan kaki dan pertama kita lakuin squat dulu. Jadi squat lo ke belakang, pantat lo ke belakang. Ya, oke, lihat. Bedanya lo begini, kalau gua open chest, gua harus buka dadanya. Jadi jangan begini, jangan tutup, tapi dibuka. Ya, tapi oke. Ini benar. Nah, segitu. Iya. Angkat. 1. Kita bikin 4 kali aja. 1. Tadi kan 1 tuh. Cuma 4 begitu ngaruh. Ya pasti dong. Nah, ini sekarang bicara tentang adaptasi badan lo. Kita gitu ya. 2, bangun lagi. Tuh, lagi. Up 3, awal. Nah, kalau misalnya itu karena sepatu lo nggak stabil, lo nggak lurus. Sepatu yang bagus emang buat ininya. Buat training itu istilahnya sebenarnya aman-aman aja karena ringan. Cuman kalau misalnya kaki tapaknya kalau nggak lurus terus jatuh ke belakang. Nggak bisa yang tanpa keluar keringet tapi kurus bro. Atau mimpi nggak? Gila aja. Itu squat begini. Lagi, 2 lagi, ayo. Ya. 1 lagi. Nah, pada saat 1 lagi nih pelajaran. Jadi pada saat lo turun, naik lo wajib di squeeze pantatnya. Jadi pas lo turun, squeeze itu berarti nggak usah ke depan, tapi turun, squeeze aja pantatnya dikencengin aja. Turun, berdiri, squeeze pantat, kencengin. Ya, kayak gitu. Nah, itu squat kayak squeeze. Ya, kayak gitu. Jadi biar otot pantat itu lebih kontraksi. Jadi kalau lo cuma gini-gini doang, ini kena di paha.
Tapi pada saat lo turun dan lo squeeze, kenanya di pantat. Kayak gitu. Udah satu loh, gila lah. Nah, Ini buat melatih otot-otot pantat. Karena yang gue bilang, kalau palanya doang itu sakit. Tapi kalau lehernya udah ngikut, mata hitam lo ke atas. Itu. bener nggak? Betul. Jadi buat cewek-cewek, lo latih kayak begitu. Nah, serah lo cewek-cewek, serah lo. Capek cuy. Capek, oke. Lu Lanjut, habis itu apa lagi? Oke, terus abis itu lunges. Itu hari pertama nih berarti. Oh, oke, berarti itu hari pertama itu squat boleh, Kaki dan kaki sama cardio. cardio. Cardio itu berarti lo jumping jack Iya. sama mountain climber. Kayak gimana tuh? Coba kasih tahu. Apanya tuh? Jumping jack. Jumping jack tinggal buka gini aja. Iya. Terus sama mountain climber lo taruh tangan di bawah, bahunya nggak boleh begini, tapi Oh. lurus. Terus kalau nggak bisa ya pelan aja. Istilahnya adalah harus badan lo bergerak. Nah, itu gue begini berapa kali? Sekitar lo bikin 30 detik kali 2, terus mountain climber 30 detik kali 2 nggak bisa. Oke, itu berarti hari kedua gue lagi recovery kaki dong. Nah, kaki. Ya kan? Setelah itu lo push up. Push up contohnya Push kalau up yang baik seperti apa? contohnya push up yang baik begini. Cuman kalau lo nggak bisa, ada namanya regresi push up. Jadi lo bisa pakai lutut. Oke. Terus Nah, kalau push up itu ada yang kebuka begini, ada yang begini kan? ya, Ada yang bukanya begini, Ya. tetap ada yang begini. ya Yang benar sih mana? semuanya benar. Tergantung tujuan otot lo mau pakai yang mana. Oke, kalau kebuka gitu otot kemana Itu otot dada, iya bagian dada bisa. Tapi itu menurut gua lebih bagus. Itu dada bisa, tricep bisa, itu pasti kena. Tapi kalau misalnya itu lebih ke upper kalau misalnya yang chest itu. Tapi kalau misalnya contoh lo yang reguler, berarti elbow lo masuk ke dalam. Itu kemana? Itu buat tricep, itu tricepnya kena, itu buat dada. Kalau di calisthenics kalau lo bisa bagus push up, lo nanti bisa diarahin ke sini. Kalau untuk masalah di gua di dada ini, push up-nya kayak gimana? Lo push up biasa juga boleh. Terus kalau lo mau tambah sedikit ke dada, berarti otomatis ini kan push up kayak gini nih reguler. Lo langsung maju ke depan. Lo langsung turun ke depan. Nah ini buat kendi di dada. Begini? Ya, Ini turun? ya. Ya, itu lo semakin banyak nanti akan kena di dada. Selain di dada? Ya. Nah, tapi kalau untuk mengecilkan, menghilangkan lemak itu dari makan. Pintar. 5 kali tuh dia. Jenis push up itu ada apa ya sih? Dan kegunaannya apa ya? Ada diamond, ada Diamond. white. Diamond gini. Gini? Nah, terus turun. Dia turunnya ke dada. Terus nih. Nah, itu larinya kemana? Buat tricep. Gini? Turun? Ya. Ya. Ya, bisa. Ya. Terus ada namanya CBO push up. Kayak gini. Ini buat bicep. Oh, ini buat tricep. Ya. Gini? Ya. 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 Lalu ada namanya banyak, ada Hindu push up. Hindu. Kayak gini. Atau dolphin. Terus balik lagi? Iya. Oh, itu kayak susah tuh coy. Iya. Gimana cuy? Ini gini? Ya. Lalu? Nih, kayak Oh, ini gini, Dia begini. gini. Terus Gini. elbow-nya, elbow lo turun, Lalu turun? terus dorong ke depan. Naik ke atas. Ya. Terus lo balik gini boleh. Langsung balik gini? Iya. Yang bener? Bisa itu dari begini lo bisa balik lagi. Dari begini balik lagi? Iya. Posisi yang sama. Mati Iya. lu! Itu lebih berat ya? Iya. Banyak jenis push up. Terus ada clap push up, ada Push up ya? clap push up. Oh, oke. Itu buat dada juga. Kayaknya nggak bisa gua cobain. Itu itu buat eksplosif. Oh. Itu apalagi banyak. Tadi bukan lihat turun begini terus tapi naik lagi. Nah, itu buat tricep extension namanya. Nah, Jadi dia gini. Itu buat tricep. gini, Salah, turunin. Salah. Oh, salah. Ini langsung turunin. Oh, langsung turun. Gini. Tap. Ya, itu dorong lagi. Susah cuy. Apa ya? Dong. Jadi semakin Ada juga yang begini tuh. typewriter. Apa? Typewriter. Gunanya ke? Itu ke dada bisa. Apa cuman variasi doang? Itu semuanya variasi, tapi dia Tapi ada gunanya lebih kan? ketahanan
Jadi kalau lo masuk typewriter itu sebenarnya udah berat banget. Itu istilahnya lo punya otot udah kuat untuk bikin hal itu. Gimana sih? Coba bah kamu geseran ke sana. Ini Ya, lalu turun. turun dulu apa? Turun dulu. Turun. Side to side. Tuh. Nama ya. Bisa cuy. Nah itu. Nah makanya kalau lo mau sama Tapi itu tidak dianjurkan. nggak dianjurkan untuk dengan yang pemula. standar aja. Nggak usah. Oke. Jadi lebih bagusnya yang barang biasa aja, bisa biasa aja. Diamond pun juga nggak dianjurkan. Di Diamond kalau lo punya tricep udah memungkinkan, Kalau untuk pemula mendingan nggak yang usah. standar aja. Standar aja. Jadi hari pertama itu gua tarik kaki, besokannya gua tangan. Ya. Tapi Terus habis lo tangan gua kardio lagi nggak apa-apa. gak ada masalah. Oke. Terus abis itu lo mau latihan, besoknya lo mau core doang, gak ada masalah. Istilah kalau Core di apa? core itu perut. Oh, oke, sit up berarti. Ya, sit up, ada leg lift namanya, turun kaki dua-duanya naik. Oh iya. Nah itu bisa. Habis itu baru nggak usah ngapa-ngapain lagi. Ya, setelah itu lo harus sediakan waktu rest 1 hari untuk benar recovery semuanya. Terus baru latihan lagi. Tapi kalau lu begadang mulu, sama aja nggak ngaruh. Karena dulu gua kayak begitu. Iya. Karena sebenarnya kalau misalnya lo begadang, terus lo pasti akan kemungkinan lo pasti akan lapar. Lo makan surplus kalori banyak, akhirnya menggendut. Bukan makan doang sih. Lu ngopi. Ngopinya pakai gula, pakai kopi-kopi sasetan itu. Ya. Wah, itu gua langsung bengkak 15 kilo. Ya, Pas betul. gua berhenti ngerokok, ngopi gua kuat banget. Bengkak gua 15 kilo. Ya. Sama lu gitu. Dia bilang tidur, tapi gua tetap gak mau. Ya udah. Jadi sampai di sini aja. Keringet kita sudah banyak. Gua nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Besok masih bisa megang anduk apa enggak? Masih bisa. Untungnya sekarang gua udah nggak pakai gayung. Anjay. Udah nggak ada ember yang kita celupin tangan, bisa kita tulis nama kita di dalam ember itu. Kita udah pakai shower. Jadi aman masih. Dan udah punya bini, bisa minta digolong gosokin sama bini. Anjay. Sampai di sini aja. Gua Baba Milzam. Gua Eki. Thank you Pamit. so much. Ciao. Bye bye.